konsumsi AFC. Saya di sini mau memberikan kesaksian, tapi pelan-pelan suaranya ya, karena masih sesak-sesak. Bagi yang sudah mengenal saya sebelumnya, di sini ada beberapa yang penjual yang pernah juga berhubungan dengan saya, teman-teman yang sudah tahu kondisi saya dari 2021 awal Januari 2021. Dan memang sebelumnya 2018 saya sudah kena diabetes. Gula darah saya itu sudah hampir 550. Tapi umur saya masih 32 pada saat itu, sekarang 34. Bayangkanlah dengan umur muda sudah terserang diabetes. Tahun 2018 saya tahu kalau saya diabetes. Gula darah saya itu 550. Setelah 2018 memang saya konsumsi obat diabetes, metformin, klonidepati, ada banyak sekali yang mahal, dari yang murah sampai yang mahal-mahal pun sudah saya konsumsi. Bahkan sudah 3 kali putus sama insulin karena saya tidak tahan suntik-suntik pagi siang, pagi malam. Saya berapa kali putus insulin, 3 kali sudah. Setelah itu akibat dari diabetes itu saya terkena TB. Itu akibat dari diabetes itu diserangnya paru-paru mengakibatkan TB. Sudah jalani pengobatan TB, belum selesai pengobatan TB itu ada sekitar 2 bulan. Karena tidak cocok dengan saya obat rumah sakit, diserangnya lah lever saya karena sudah kena ada juga hepatitis B. Sudah hepatitis B, lever menguning, badan menguning. 2022 terkena lagi batu empedu. Disitulah sudah sangat parah sekali. Asam lambung, batu empedu, batu darah, itu dia awal-awal batu darah. Pokoknya sudah 2 kali lah saya batu darah, 2021 sama 2022. Dia ulangi karena putus-putus sama insulin, jadi pengobatannya tidak tuntas gitu. Nah, ketika 2022 bulan 5, situlah saya kembali kritis dan badan sudah tidak seperti ini. Ya kuning mata semua, badan semuanya kuning, feses, urin, mata semuanya, badan semua kuning. Dan ada juga tante di sini yang merupakan member sudah juga memberikan obat herbal, tapi memang ada juga khasiatnya, cuma karena panik tidak juga ada kesembuhan. Di rumah sakit juga berapa kali dirawat, di Gunung Soli, di Stella Maris berapa kali. Jadi di rumah sakit Gunung Soli ini tidak bisa dioperasi batu empedunya karena hepatitis atau levernya itu sudah sangat tinggi sekali, takut mereka nanti pendarahan. Dirujuklah saya ke Medan. Karena tidak ada keluarga di Medan, kami ambil sikap ke Batam, rumah sakit BP Batam, karena di sana ada keluarga, jadi ada yang menjaga kan sana. Saya ke rumah sakit BP Batam juga tidak dilaksanakan operasi batu empedu karena levernya sudah parah. Jadi katanya kita observasi dulu selama 6 bulan. Dikasihlah saya obat setiap hari diminum, itu selama 1 bulan itu kalau minum obat itu tidak kemana, 4 jutaan harganya karena obat luar. Sekali saya beli 4 jutaan, tapi tidak cocok di tubuh saya. Setiap kali saya minum, badan saya gemetar, tidak kuat, tidak bisa berdiri. Saya stop obat yang 4 juta itu, tidak saya minum lagi, setengah saya buang. Dan beberapa hasil lab saya dari rumah sakit, dari Gunung Soli, dari Maris, dari Batam itu sudah saya bakar semua, saking putus asa. Iya, saya bakar semuanya. Obat sudah mau 1 plastik kecil itu, bukan obat-obat murah loh. Sekali tebus itu 500-an, sekali tebus itu ada yang 4 jutaan. Saya bakar semuanya, hasil lab semuanya saya bakar. Saya sudah putus asa. Saya sudah berpikir, anak saya 3. Saya punya keluarga, anak saya 3, saya punya suami. Tuhan, kalau memang saya harus mati sajalah. Saya tidak berpikir lagi anak-anak saya PNS. Walaupun nanti saya meninggal, adanya pensiun saya bukan anak saya. Suami saya PNS, biarlah. Saya nggak pikir anak-anak yang lahir saja meninggal orang tuanya masih bisa hidup. Anak-anakku sudah ada yang SD. Sudah saya putus asa, saya bakar semua hasil lab itu. Saya bilang sudahlah, tidak ada artinya berobat. Sudah juga sudah habis uang, tidak kemana, sudah 100 juta habis, tapi tidak ada hasil.
bulan 9 kemarin, singkat cerita, ya beginilah keadaan saya kemarin kuning, terakhir kuning sampai bulan 9 itu, bulan 9 kemarin 2022 saya kuning. Semua badan kuning, tak ada lagi harapan. Mungkin sebagian sudah ada yang lihat foto saya di FB yang disering-sering di grup. Bahkan kemarin pas diwawancara itu datang ke rumah itu saya marah sekali setelah saya lihat di FB foto saya. Saya bilang kok kakak ini gak konfirmasi dulu kasih foto saya ke FB. Kan saya malu, saya belum pede. Kok kakak ini kasih aja foto saya, malu saya kan. Marah-marah saya setelah saya lihat. Tapi kata suami saya, sudah apa-apa lah. Ya sudah, gak mungkin lah saya marahkan. Kebetulan singkat cerita bulan 9 setelah mama saya juga meninggal, ketemulah kami kakak ini. Tapi sebelum ketemu kakak ini, sebelum saya ke Batam, saya pernah ditawarkan juga AFC, tapi saya tidak percaya. Ada kakak saya di sana, Indonesia. Sudah ditawarkan sebenarnya dari bulan 6 ditawarkan untuk produk AFC ini, tapi karena tidak percaya sama obat herbal lagi, karena udah berapa juta juga habis untuk obat-obat herbal, tidak ada kemajuan. Jadi saya pikir, sudahlah, gak usah obat herbal. Hanya saya terbanglah ke Batam berobat, tapi tidak juga ada hasil. Ketika saya bertemu kakak ini, katanya pakailah, cobalah dulu AFC ini deh. Kasihan kali aku sama kamu, anak masih kecil. Saya bilang, kak, saya sudah gak punya uang. Benar, saya gak malu. Gaji saya tinggal 300.000. Lunas maju terus. Ambil kredit untuk berobat. Karena suamiku ambil kredit buat rumah, bangun rumah. Saya ambil kredit buat berobat. Sudah tidak gaji, benar. Saya bilang sama kakak ini, kak, saya tidak punya gaji lagi. Kalau kakak bilang, PNS, masa nggak sanggup beli? Saya bilang, saya demi Tuhan, saya tidak sanggup lagi beli, kak. Sudah sepasrah saya, mau mati saya pun tidak apa. Yang penting saya tidak meninggalkan utang untuk anak-anak saya. Nanti saya meninggal, utang pun banyak di belakang saya. Bagaimana anak saya bisa hidup? Cukup aja lah kredit. Kan toh kredit meninggal pun saya itu lunas juga di batas bank kan. Daripada saya tinggalkan utang sama orang, nanti anak-anak saya melarat. Kenapa anak-anak saya nanti? Nah, jadi kata-kata ini jangan kepikirkan juga. Suami saya mendukung saya 100%. Kata-kata ini, deh, kalau asalkan kamu sembuh dan apapun yang terjadi, kalaupun kamu memang harus meninggal, kalau nggak sanggup nanti kamu akan tagih anak-anak nanti lagi. Pakai dulu ini, kasih, pokoknya kamu harus sembuh lah. Saya bilang, kalau memang kakak kasih utang, saya ambil barangnya. Nanti kalau cari sertifikasi suami saya bayar. Baru katanya, iya apa-apa, pakai aja dulu. Tapi singkat cerita saya ambil 2 box itu, satu yang usugosi, satu yang separasi. 2 minggu memang saya tidak merasakan apa-apa, dan kembali lagi saya putus asa. Saya bilang sama suami saya, apa obat ini sama Kak Suri? Sama aja kayak obat herbal yang lain. Mana ada, nggak ada reaksi pun. Tapi setelah 2 minggu, saya mulai ada rasa-rasa sesak, makin sesak dari sebelumnya. Karena obat obat itu menyesak, kita sebentar begitu ada kayak sesak-sesak gitu, kayak mau mati lah kalau sering-sering itu. Sepertinya nyawa itu udah mau menghilang di tubuh kita. Makin parah setelah seminggu 2 minggu, makin parah sakitnya, makin parah, memang lemas. Apa boleh? Padahal sudah mulai saya kerja, tapi ketika 2 minggu itu, setelah 2 minggu itu tidak apa lagi. Tapi puji Tuhan setelah 2 minggu itu, setelah 2 hari saya mungkin detox itu ya, detoxnya, saya keluar lah yang kuning-kuning tadi di hidung saya, dari ingus, batuk, feses, urin, semua kuning, lebih kuning dari sebelumnya. Tapi pelan-pelan 1 minggu itu terjadi. Kata orang, kok kamu berubah wajahnya ya, warna mata, dan itu saya rasakan juga. Tubuh saya dulu kalau mandi menangis, karena melihat tubuh saya yang sudah kayak kunyit. Tuhan, nggak tahu lagi bilang apa. Tapi pelan-pelan saya lihat, kok badan saya berubah gitu. Jadi sampai sekarang, saya hanya minum 1,5 paket, karena saya bilang sama Kak Suri, Kak, cukup dulu ya Kak. Nanti kalau banyak sekali utang saya, bukan nanti meninggal saya karena penyakit, tapi memikirkan utang saya beli obat. Nanti lah kalau misalnya ada rezeki lagi, saya ulangi lagi.
aja sih bagi teman-teman yang punya pengalaman sakit. Saya diabetes, hepatitis, atau kedu dan mah paru-paru. Tapi puji Tuhan dulu kalau pagi-pagi itu saya tes gula darah saya itu diangkat 350, itu gula puasa loh 350. Tapi sekarang tinggal 200-an. Tadi pagi saya cek 200. Itu gula puasa itu saya tidak kurang dari 350 demi Tuhan ini. Tapi sekarang gula puasa di 200. Artinya tidak serta-merta sembuh, tapi mungkin butuh waktu. Terima kasih itu saja. Terima kasih sekali. Terima kasih. Nah, kita dapat mengambil satu pelajaran. Mungkin melalui saya dapat berkat, saya memberkati dia. Kebetulan saya gabung di IFC Group ini. Jadi ya karena saya melihat teman dekat saya ini kebetulan sakit, jadi rasa iba saya membantu dia. Ya, jadi teman-teman di sini saya himbau dengan melihat testimoni ini, ya, memberitahu saudara-saudara, mungkin kita di sini semua sehat-sehat, ya, kita doakan kita sehat-sehat. Saudara yang sakit di luar sana, kita ajak bergabung, kita ikuti bisnisnya nanti. Selanjutnya orang Bapak Pak Niko dan semua tim-tim akan memberikan pemahaman kepada kita. Oke, terima kasih.